Gimana kita cari jalur cepat aja. Biasa saji kembang-kembang kayak kelapa, ada sate babi hutan. Pas ngeliat ke atas itu, Masya Allah, tinggi besar, airnya, aduh, udah nggak kuat. Orang tingginya sepohon durian, pohon duriannya tinggi. Kan di tempat saya kan ada gudang bekas Belanda di situ. Katanya ada orang yang tidur di situ dikasih rezeki. Itu namanya tumpukan uang. Tinggi badan saya, lewat. Di sampingnya itu ada perhiasan. Kamu mau itu? Boleh. Asal ada syaratnya. Tuh, singkong 3, kamu potong. Itu kalau dipotong apa yang terjadi? Kan anak saya ada 3. Lanjut ke sini. Ke sini ya. Oh, sekolahnya. Ya begitu Mbak ceritanya saya. Wah, menarik banget ya Mas ya. Kalau gitu saya coba untuk hubungi Mbak Bila dulu ya Mas ya. Oke, siap. Oke Mas, saya udah hubungin Mbak Bila, nanti Mbak Bilanya kesini. Sekarang saya tinggal dulu ya Mas ya. Oke, siap. Kasih Tunggu ya. Mas, Mary. Ya. Di tengah gelap malam, Debus dan tim Malaman Jekam menyusuri Indramayu untuk mendatangi Mas Bram yang memiliki pengalaman pilu tentang seorang sopir yang terjerumus hal tabu, terjebak judi ayam yang membuat hidupnya jadi kelabu. Tumpukan hutang akibat kalah taruhan membuatnya nekat dengan menempuh ritual gelap untuk meminta uang sesat. Tanpa tahu bayaran yang diminta oleh sosok Durjana, menjadi pengalaman kelam yang dialami oleh Mas Bram. Mas Bram. Mbak. Iya, Ya, Mas, Mbak. tadi aku dapat kabar dari Mbak Ajeng. Katanya Mas udah siap cerita bareng Mang Ei ya? Iya, siap. Tuh, cerita saya tuh karena kecanduan sabung ayam, Mbak. Aduh, canduan. Iya, sampai sempat ngelakuin ritual uang goib juga. Oh gitu Mas. Iya. Berarti bener ya Mas, kalau judi itu emang bikin kecanduan sampai Mas aja senekat ini? Benar, Mbak. Bikin gelap mata, Mbak. Kayak gitu. Udah siap cerita bareng Mang Ei? Oke, siap. Tapi saya siap-siap dulu ya, Mbak. Oh, boleh, Ya, boleh. siap-siap dulu. Kalau gitu aku tunggu sebelah sini ya. Oke, sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat, kemenangan bisa datang sesekali, tapi ketenangan yang hilang tak pernah kembali. Nah, kata-kata itu atau kalimat itu mungkin yang cocok untuk kisah hari ini. Dan kisahnya milik dari Mas Bram ya, pengalaman Mas Bram di tahun 2008. Apa kabar Mas Bram? Alhamdulillah, baik, Mang Ei. Mas Bram, kita ini di alam terbuka nih ya, Iya. di pinggiran Indramayu. Sembari tim mempersiapkan rencana untuk narsum ke depannya, kita syuting dulu nih Mas Bram. Oke, siap. Udaranya enak ya di sini. Alhamdulillah, Pemandangannya juga asik nih. sangat mendukung. Jadi sobat yang di rumah juga selamat menikmati tontonan MM nih, sambil ikut bersantai di pinggir kota Indramayu. Baik, ini kejadian tahun 2008. Waktu itu Mas Bram ini
mengalami kejadian aneh atau kelakuan aneh ya. Jadi suka sabung ayam. Sabung ayam. Sabung ayam. Sabung ayam ini duitnya gede juga ya. Lumayan gede, Pak. Dan bisa menghancurkan rumah tangga. Sekali sabung ayam itu berapa? Itu bisa habis 2 juta. 2 juta. 2 juta. Itu tahun 2008 loh. Itu taruhannya aja, Pak. Taruhannya aja, belum ayamnya. Ayamnya mahal Ayamnya lagi. bisa 2 juta per ekor. Jadi berapa ayam tuh selama doyan judi sabung? Berapa ayam yang mati itu? Banyak nggak kehitung, Pak. Banyak ya. Iya. Jadi kalau mati gagal Kan beli lagi. Iya, beli lagi. Luar biasa ya. Mas Bram apa kesibukan sekarang? Sekarang kesibukannya bengkel, makanya. Bengkel ya. Tadinya supir. Tadinya supir truk gandeng. Tergandeng ya. Truk gandeng. Itu masih ada foto-fotonya. Ya. Masih ada, masih nyimpen saya. Ini mobilnya gede banget ya. Mobil gandeng, truk gandeng. Katanya sejawatnya Mas John juga nih. Iya. Iya. Temannya Mas John ya. Teman itu, seperjuangan itu. Oke, Mas John ini di MM udah banyak penggemarnya. Hmm. Termasuk Mas Bram juga penggemar Mas John mungkin ya. Iya. Udah lama nonton MM? Udah lama. Udah lama ya. Setelah ngelihat Mas John di MM, saya lihat ceritanya, menarik semua. Jadi terus nonton MM ya. Ya, Oke. selalu. Sobat yang belum follow TikTok Malam Mencekam, silakan follow ya. Tolong follow @malammencekam_story dan @malammencekam_official ya. Jadi TikTok yang lama sudah menghilang nih, jadi ada yang baru. Kisah tahun 2008 ini adalah titik kehancuran dari Mas Bram. Tapi itu dulu ya. Dulu. Sampai Mas Bram ini lari ke tempat yang tidak seharusnya ya. Ya, seharusnya. Dan saatnya kita nonton kisah Mas Bram. Malam Mencekam, Semakin malam, semakin mencekam. dan ini dia Mas Bram. Jadi begini, Mang Ai. Pada tahun 2008 itu posisi saya masih menjadi supir, Mang Ai. Nah, di situ kan orang namanya supir ya banyak pergaulan, dari yang jelek, yang baik, itu semua ada. Kita hidup di jalan, namanya hidup di jalan kan hawanya panas, Mang Ai. Jadi semua perilaku itu kita alamin semua, maupun dalam rangka minum, perbuatan yang buruk-buruk itu juga udah alamin. Nah, kita itu bawa mobil, itu mobilnya mobil gandeng, Bang. Mobil gandeng gitu kan. Itu mobilnya mobil orang Pemalang. Nah, kita bawa angkutan semen. Itu kita bawa dari, kan di situ kan ada pabrik semen, Bang. Biasanya kan ke Magelang, ke Solo gitu. Terus gitu. Nah, kalau tiap parkir kan kita kan biasanya di pangkalan, Bang. Di situ kan kumpul sama teman-teman apa gitu kan kumpul. Ada yang mabok, minum gitu. Ada yang karaokean, ada yang judi. Jadi kita tahu semua. Cuman kita biarin lah. Nah, pas saya ikut teman situ tuh ada yang suka main ayam. Saya diajak sama teman saya. Ayo, daripada di sini nungguin apa, belum ada muatan. Jadi diajak kita tuh main nyabung ayam. Awalnya saya ngeliatin. Belum Ngeliatin. suka ini ya. Belum suka itu awalan diajak itu saya tuh. Gini.
Ikut saya tuh, ikut. Katanya, lu punya uang berapa katanya? Buat apa? Udah buat ikut apa taruhan. Berapa sih? Ya ada 200, nggak ada 100, ada 100 mani. Awalnya saya iseng-iseng makanya. Iseng-iseng saya kasih 100. Kebenaran ayam teman saya itu menang. Kita nih dapat 100 nih. Kan kita taruhan kan 100, dapat jadi 200, kita dapat 100. Wah, senang saya nih. Nah, udah gitu datang lagi nih, bawa temen lagi. Kan satu hari tuh bisa nyampe 4 ayam. 4 kali pertarungan itu. Nah, kita ikut lagi. Uang tadi yang 200 itu kita pasangin semua. Kebetulan di situ kita menang lagi. Jadi saya ini senang dapat uang nih. Akhirnya sabung ayamnya udah selesai, kita pulang. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol sama teman saya nih. Ayam dapat beli berapa? Beli 500 katanya. Oh, ntar lah kapan-kapan saya mau beli ayam. Tuh. Biar ikut sama kalian. Nah, di situ kita udah dapat muatan nih Mang Ay. Berangkatlah kita ke Magelang. Nah, dari sana udah bongkar apa pulang lagi. Di sini teman saya mau nyambung ayam lagi. Diajak lagi saya tuh. Kayak biasanya, Mang. Jadi saya tadinya dimintain buat taruhan, saya ngulungin sendiri. Nih, saya ikut 300 itu. Nah, di situ gitu menang lagi. Akhirnya saya tuh tambah ngebet, pengen punya ayam, pengen punya ayam sendiri. Nah, kita cari informasi ayam yang bagus gitu. Kata teman saya ada. Harganya 800. Itu jaminan. Di mana? Ada teman saya. Ya udah ayo anterin. Kebetulan saya pegang uang 1,5 juta. Adalah buat beli ayam. Udah berani katanya 800. Saya bayarin 800. Jaminan. Langsung diadu pasti menang. Kitanya orang nggak ngerti ya. Ya udah ayo. Langsung diadu aja. Nah, di situ udah dari situ langsung diadu. Pas saya tarungin, ayamnya rupanya kalah. Gimana ini katanya jaminan menang. Ya udah, tanyain sana. Barangkali bisa dibalikin. Gimana ini katanya jaminan menang. Ya udah kita datangin sana. Datangin dia nggak tanggung jawab. Loh, akhirnya apa? Udah, pikiran saya kan udah kalah ayam, udah kalah uang. Jadi, udah nanti kalau saya punya uang, saya mau beli ayam lagi. Masa saya kalah? Kan gitu. Akhirnya ada teman saya, orang Bandung. Nah, telepon saya. Bram, posisi di mana? Gini, bisa nggak nganterin saya mau beli ayam? Tuh, kemana? Ke Cilacap. Loh, jauh amat. Pakai apa kesananya? Ya pakai truk kamu aja lah, katanya. Truk saya kan gandengan. Ya dipotong ekornya, katanya kita ke sana nanti saya ongkosin. Soalnya udah janjian kitanya. Oh ya udah kapan? Minggu kan libur. Akhirnya kita ke sana. Ke Cilacap, perjalanan sore. Nyampe sana pagi.
Ternyata emang ayamnya gagah-gagah, ganteng lah. Katanya udah juara. Kata saya, "Bang, ini ayam mau dibeli berapa?" Ini satunya 5 juta. 2 itu 10 juta. Loh, Mahal ya? mahal amat. Jadi saya ini kepingin punya ayam kelihatannya gagah kayak gini. Nih, saya bawa uang 2 juta. Ada nggak yang kisaran 2 juta? Nggak ada katanya. Adanya ayam 2,5 juta. Itu tuh posisi ayam belum siap. Saya tahu pasaran sana tuh mahal-mahal. Akhirnya saya pinjam sama teman saya. Pinjamlah 500. Akhirnya saya beli yang 2,5 juta. Teman saya yang 10 juta dapat 2. Kita pulang dari sana tuh. Bangga nih punya ayam mahal nih kita nih. Punya ayam mahal. Nah, udah saya urus apa, teman saya sama, udah 1 minggu diurus, dia tarungin, menang, taruhannya nyampe 10 juta, dua-duanya menang semua. Nah, giliran saya nih minggu depannya, kan saya kan nyari modal dulu nih buat pasang taruhan nih. Uang dari mana ya? Udahlah, kita jalan aja dulu. Apa ngumpulin dari hasil kerja nih, kita ngumpulin 200, 300. Nah, dapatlah 2 juta. Saya nih, kan teman saya kan taruhannya sampai 10 juta. Masa saya ayam mahal 2,5 juta mau tarungin 500. Nah, akhirnya saya tarungin juga makanya. Pas di hari Minggu, pas hari libur saya tarungin. Nah, pas tarungin, alhamdulillahnya menang. Tambah semangat saya nih. Wah, menang. Nah, akhirnya ayamnya udah menang, kita sehatin lagi. Nungguin ayam sehat, kita kan sambil kerja. Terus kerja. Nah, pas ayam sehat, kita mau tarungin lagi. Saya gedein lagi taruhannya. Tadinya 2 juta, sekarang kasih 5 juta. Dalemannya aja. Nah, pikir saya, wah pasti menang nih saya nih. Orang kemarin aja masih bagus. Nah, pas tarungin, ternyata ayamnya kalah 5 juta. Akhirnya apa? Pusing nih kepala nih. 5 juta Utang banyak. sama 2 juta lenyap kan. Aduh. Jadi ambisi lagi saya nih. Ambisi, saya cari lagi ayam. Ini pakai uang siapa ini? Masih uang sendiri. Belum utang ya? Belum utang, masih uang sendiri. Nah, kita cari lagi ayam. Nah, akhirnya nemu ayam harga 3 juta. Nah, di situ saking ngebetnya saya pengen tarung ayamnya nih. Nah, di situ kita punya uang jalan 7 juta. Uang jalan dari ke Magelang. Nah, saya pas minggu itu langsung ngajak temen tarungin, udah buat ngebalikin modal saya yang kemarin. Ya udah, tarungin. Ternyata apa? Kalah lagi. Akhirnya pusing nih. Uang jalan kepake. Aduh, mau nyari kemana ini? Ayam kalah, uang jalan kepake. Akhirnya terpaksa telepon istri di rumah buat nutupin uang jalan. Mobil udah ada muatan, uang kepake, nggak bisa jalan. Ya udahlah, alasannya mogok apa rusak gitu. Telepon, halo ma, lagi di mana? Lagi di rumah. Ma, tolonglah pinjemin uang lah.
buat saya nih mobilnya lagi rusak. Orang namanya lagi kalap ngebohong. Jadi kita nggak bohong sama istri. Nah, kenapa? Mobilnya rusak, 1 minggu belum jadi-jadi, posisi di jalan raya. Berapa? 4 juta cariin. Akhirnya istri saya nyariin, cari utang sana sini, dapat 4 juta. Itu kan uang jalan kan cuman kepake 5 juta. Semuanya kan 6 juta, uang jalan kepake 5 juta. Istri saya transfer 4 juta, kurang 1 juta. Gampang lah, 1 juta mah. Saya nggak dapat bayaran juga nggak apa-apa. Nah, udah gitu jalan lah saya jalan, biasa lagi dapat 2 hari 3 hari beli ayam 2 juta. Cuman karena ambisi yang kemarin kalah, jadi saya tuh uang jalan lagi yang dipakai. Taruhannya 4 juta. Kemarin 5 juta, 4 juta sekarang. Nah, akhirnya saya kalah lagi 4 juta. Pusing nih saya nih. Gimana mau telepon istri, udah punya utang di sananya. Akhirnya saya pikir-pikir pusing, mobil udah 2 hari di situ. Saking pusingnya saya tuh, sembari duduk di mobil, pas ngelihat ke depan itu ada gunung. Kisaran pabrik itu kan ada gunung, makanya. Daripada pusing-pusing, cobalah saya mau naik ke sana. Tanya sama teman saya, di situ tuh gunung apa sih? Di situ tuh gunung katanya. Oh, ada apa di sananya? Ya nggak tahu katanya. Udah besok saya mau ke sana. Nah, sembari obrolan itu, saya masih punya ambisi pingin nyari ayam. Saya ini main ayam kalah terus. Kira-kira ada yang enggak yang bisa ngasih ayam yang hebat gitu. Berapa mintanya? Ada, kalau kamu mau mah. Di sana. Ternyata ditunjukin teman saya tuh di atas gunung itu. Bisa nggak kamu nganter saya ke sana? Oh, nggak mau, nggak berani saya. Udah, saya aja sendiri ke sana. Akhirnya saya sendirian naik ke sana. Tengah perjalanan itu ada pohon mangga. Kan cuacanya masih panas 2:30 tuh. Kita istirahat sini. Berteduh sembari pikir-pikir pusing. Nah, nengok sana sini, ternyata di belakang situ ada makam. Ada makam, saya nggak tahu makam siapa. Nah, di situ kita orang namanya kita kebiasaannya kalau ada kayak gitu, permisi ya, permisilah buyut, saya numpang neduh, saya mau ke arah sana. Nah, akhirnya udah 1/2 jam di situ, saya lanjutin perjalanan. Ternyata di sana saya bertemu dengan kakek-kakek. Cung, mau kemana? Mau ke sana. Mau ke atas gunung sana. Mau ngapain ke sana? Mau nyari ayam satu. Katanya, kata teman saya di sana ada yang punya ayam bagus. Katanya. Ngapain? Pulang aja. Maksa saya, maksa ke sana. Terus, udah Pak, saya lanjutin ke sana. Saya mau ada tujuan ke sana, saya lanjutin. Nah, pas nyampe sana itu kayak ada gubuk, bilik tuh, gubuk bilik di situ. Nah, di situ ada kakek-kakek di situ. Nah, samperin saya tuh, Pak,
Bapak di sini sama siapa? Sama emak katanya. Emaknya mana? Emaknya lagi di kebun. Oh. Iya Pak, kata teman saya di sini orang punya ayam bagus. Oh, apa Bapak yang punya ayam? Ayam apa Cung? Ayam sing bagus Pak. Saya minta kalau perlu ayamnya nggak ada, kukuruyuknya ada. Berapa Bapak minta? Nah, di situ bapaknya ngomong, buat apa? Punya ayam kayak gituan, percuma. Mau ayam kayak gitu, tuh ada di sana. Tuh masuk ke hutan itu ada, bagus-bagus. Cuman percuma. Kalau kamu punya ayam kayak gitu, sayang sama anak kamu. Biarpun kamu menang, rumah di sekitaran kamu itu nggak ada anak kecil. Loh, kenapa Pak? Mati semua. Di bawah 15 tahun mati. Akhirnya saya mikir, saya punya anak. Maksudnya anak-anak ini jadi tumbal nantinya. Iya. Jadi habis. Jadi tumbal nantinya. Ada tuh ayam bagus-bagus. Milih. Akhirnya, kok bisa gitu Pak? Iya. Mendingan kamu pesugihan sekalian. Daripada kamu punya piaraan kayak gitu. Nah, akhirnya saya pikir-pikir ya. Ya udahlah, nggak jadi. Nah, nyampe situ saya putusin pulang lagi. Wah, apaan nih? Waduh, dapat topi malam mencekam nih. Cobain dulu lah. Wah, mantap nih. Makasih Mang Ai. Pulang lagi. Nah, nyampe lagi ke pohon mangga itu. Udah jam 4:30. Perut keroncongan. Lapar karena dari jam 11 siang belum makan saya tuh. Pulang lagi keroncongan. Duh, mau makan apa? Perut keroncongan. Lihat pohon ada mangganya. Saya izin lagi sama makam di situ. Kan makamnya ada 2. Buyut, saya minta mangganya. Terus pakai apa nih saya? Manjat nggak bisa. Pakai bambu nggak ada. Udah pakai batu. Saya timpuk itu pohon mangganya. Dapat 5 biji. Saya makan di situ. Udah habis 5 biji. Nah, saya pamit sama yang di situ. Saya pamit terima kasih. Barangkali membantu saya buat ituin mangga. Udah, saya pulang lagi. Pulang lagi nyampe mobil itu maghrib. Nah, saya istirahat. Saya tidur jam 11. Jam 11 malam tidur langsung mimpi. Ada kakek-kakek datang. Kamu lagi ngapain kesana-sana? Saya akhirnya ngadu. Saya ini lagi kebelit utang, pusing, mobil belum bisa jalan, uang jalan habis. Gimana caranya? Main ayam kalah. Uang jalan kepake. Ya udah, Cung. Mungkin nanti besok ada rezekinya. Sabar aja. Kamu lagi ngapain sama-sama?
besok bangun jam 4 paginya nih, jam 4. Nah di situ saya mikir lagi, uang dari mana? 5 juta harus 1 hari dapat. Akhirnya pasrah ya. Udah, saya pusing-pusing situ, saya mobil ditinggalin. Saya pulang ke rumah nggak bisa, larinya ke teman saya. Teman saya namanya Toyib. Akhirnya cerita lah di situ sama Toyib. Jib, gimana nih saya nih? Kebelit utang nyampe 10 juta. Kenapa? Karena sabung ayam. Main ayam 4 kali, 5 kali kalah terus. Ya udah gini aja. Situ kan lagi kebelit utang. Gimana kita cari jalur cepat aja. Gimana caranya? Kita ritual aja yuk. Kebetulan saya juga lagi pusing buat biaya anak sekolah, utang banyak. Ya udah yuk, orang namanya lagi pusing. Udah yuk, ritual apa? Ya ritual uang cepat lah. Udah ayo siap. Tapi ada modalnya. Berapa modalnya? 2,5 juta. Oke. Nih, saya punya 500. Situ punya berapa? Punya 1 juta. Kurangnya di mana? Nih, kurangnya saya cari lagi. Minjem sama teman. Akhirnya dapat 2,5 juta. Ini ritualnya di mana? Saya punya petunjuk ngelakuin ritual ini teman saya yang di Garut. Rupanya temannya si Toyib ini yang di sana pernah ngelakuin kayak gitu, berhasil makanya. Akhirnya udah, nggak usah pikir panjang, ayo berangkat lah. Pusing sayanya. Akhirnya kita berdua berangkat ke sana, ke Garut. Itu posisi rumahnya itu nggak tahu lah daerah mana. Pusing saya tuh, perjalanan juga berliku-liku di bawah kaki gunung, di situ. Perjalanannya aja itu seharian. Berangkat jam 9, nyampe sana maghrib jam 9 pagi. Kita kan arahnya kan nggak tahu jalur ya, arahnya ke Bandung dulu. Ke Bandung, ada kan angkutan elep yang ke Garut. Sana kan di Lewi Panjang. Kita ke sana dulu ke Lewi Panjang. Berangkat ke Garut sana. Sana ketemu sama teman saya. Akhirnya disambut, ngobrol. Ya udah. Ntar besok kita ke sana. Ayolah. Situ punya uang berapa? 2,5 juta. Nah, di situ saya jadi pikiran itu masih ngelantur. Karena terus mikirin utang itu. Udah, kamu tenang aja, ntar besok kita ke sana. Nah, paginya kita ke sana. Jadi masuk ke hutan. Posisinya masuk hutan kayak kebonan. Nah, di situ jalannya jalan setapak, kayak jalan mau ke sawah tuh, jalan setapak masuk ke kebun terus. Nah, di situ ada gubuk, dihuni 2 orang. Ya orangnya udah tua sih, Bang. Kita di situ ngobrol sama bapak itu, Pak, saya ini lagi kebelit utang. Teman saya sama. Gimana Pak solusinya Pak? Biar supaya dapat rezeki, supaya bisa ngelunasin utang. Ya udah. Sekarang situ punya uang berapa katanya? Ya ada Pak, 1 juta mah.
Kita sini 1 juta. Ini uang 1 juta kita buat beli sesaji. Oh, sesaji. Kasih 1 juta. Ntar malam Jumat kamu kesini lagi. Ya udah Pak. Nah, singkat cerita saya pulang sama teman saya. Pulang malam Jumat datang lagi. Di situ udah siap sesajinya. Ada dupa, ada biasa saji kembang-kembang kayak kelapa, ada sate. Tuh, ini Pak, sate apaan? Ini sate babi. Sate babi hutan loh, Pak. 3 sindik. Oh, pakai sate babi hutan. Nah, pas malamnya si bapak itu kisaran jam 10 masuk ke lorong itu, ke lorong kebon. Masuk ke lorong kebon, 5 menit balik lagi. Udah yuk sekarang kita ke sana. Katanya kamu mau nyari rezeki, dianterin. Diantar Pak. Saya sama Thoyib kan dipisah jadi ada ruangan terpisah. Jadi di situ ada makam ada dapuran bambu, di sininya pohon durian, di tengah-tengahnya makam. Jadi dipisah gitu. Kalau Thoyib di sebelah kiri di dapuran bambu itu, saya mah di pohon durian. Nah, si bapak kuncinya itu naruh sesaji, kan ada ruangannya, naruh sesaji di situ. Udah 5 menit nyamperin, ngasih amalan saya. Nih amalannya, sama si Thoyib juga amalannya. Mana aja yang dapat rezeki harus bareng-bareng. Gitu. Oh iya Pak ya, saya tinggal dulu ya. Kalau kamu nggak kuat jangan lari. Masih mending kalau nggak kuat, masih mending mundur. Jalan mundur. Kalau udah jauh baru balik badan. Oh iya. Nah, di situ udah mau masuk jam 2. Tuh. Saya mulai jam 12 itu udah zikir. Jadi amalannya pakai zikir. Terus aja. Sebelum ketemu jangan berhenti. Terus aja. Udah masuk jam 2, di situ kayak ada suara. Di samping pohon itu durian. Sampai kaget makanya. Udah fokus aja. Fokus. Tetap aja difokusin tuh. Perasaan mata tuh maunya ke depan aja. Nah, di situ rupanya saya lihat ada bayangan putih. Kayak pakai kain putih tuh. Kalau pocong mah bukan. Pakai kain putih yang udah kotor. Apa itu saya tuh? Supaya fokusin terus. Udah, biarin. Fokusin dong. Udah mau masuk jam 4, jam 3 tuh, jam 4 lebih. Itu mau on. Badan nggak karu-karuan saya tuh. Panas, dingin, punduk rasanya berat. Ternyata pas saya terus itu pandangan saya tertuju nih ke atas. Pas ngelihat ke atas itu, Masya Allah, tinggi besar, mata, yang namanya mata, nyala nih, segede mana ya, segede kaleng susu, nyala. Bibirnya tebel, bulunya lebat, akhirnya, aduh, udah nggak kuat, orang tingginya sepohon durian,
pohon duriannya tinggi. Akhirnya udahlah, ntar saya dimakan sama kayak ginian lagi. Akhirnya saya mundur. Ternyata teman saya udah nyampe duluan di sana. Loh, kenapa kamu di sini? Gak kuat katanya. Ya udah, gimana ini tadinya? Ya udah gagal. Kata kuncinya gagal udah. Nah, di situ udah ngerasa kita gagal, udah pulang aja lah. Kita pulang ke rumah. Nah, pas nyampe pulang ke rumah kita pusing lagi. Uang minjem lagi 1 juta, hasilnya nggak ada. Saya pulang ke rumah nggak bisa, istri ngomel-ngomel kan. Mau ke tempat kerja nggak bisa. Saya nih ngadu lagi, gimana ini ceritanya nih. Masa mau ngeblangsak kayak gini saya nih, pulang nggak bisa. Nah, teman saya sehari kemudian nih dapat informasi di gudang bekas Belanda. Kan di tempat saya kan ada gudang bekas Belanda di situ. Katanya ada orang yang tidur di situ dikasih rezeki. Itu rezekinya, rezeki apa? Ya nggak tahu katanya. Di mana? Ayo dianterin. Kan di situ kan ada yang jaganya, makanya udah datengin di sana. Tanyain. Kita ngobrol-ngobrol sama penjaganya. Rupanya iya. Sebulan yang lalu tuh ada orang yang ngomongnya lagi kesusahan. Buat bayar sekolah anak aja nggak bisa. Utang banyak. Akhirnya ditunjukin sama si satpam nih, udah kalau kamu mau sok tidur aja sana katanya. Ceritanya itu tidur aja sana. Ternyata dia paginya langsung pulang, datang ngasih uang ke satpam 1 juta, terima kasih katanya, saya dapat rezeki dari sini. Nah, akhirnya saya tuh ngebet lagi. Udahlah, mau gelap-gelap sekalian lah daripada kayak gini. Pak, saya minta izin. Saya mau ritual di sini. Oh, sok nggak apa-apa. Ntar tunjukin ya Pak ya tempatnya. Iya. Ntar kita siapin dulu sesajinya. Nah, jadi satpamnya nggak ngasih tahu sesajinya, kita bikin sendiri. Cara saya sendiri gitu. Nah, kita pulang sama teman saya tuh, sama si Toyib pulang. Yib punya uang berapa Yib? 300. Saya sisa 200 nih Yib, nggak ada lagi. Udah cukup lah. Jadi sajinya tuh kayak yang kemarin di sana di Garut, cuman diperkecil porsinya, diperkecil gitu kan. Di sana kan 1 juta kan, 1 juta tuh udah jadi. Kita kan bikin sendiri kan, porsinya bikin kecil, cari. Nah, dapet lah, jadi 500.000 tuh. Nah, akhirnya coba kamu cari hari yang bagus, cari waktu yang tepat. Kapan? Rupanya pas hari Jumat lagi. Jumat di situ. Nah, kita samperin dulu ke pos satpam. Kita nanyain satpam, Pak, hari Jumat saya mau ke sini, mau ritual di situ. Oh ya nggak apa-apa. Udah izin, kita pulang lagi. Besoknya datang saya tuh sambil bawa sesaji. Sesajinya sama yang di sana, ada sate babi, ada bunga, ada
kelapa muda gitu, ada kepala ayam. Nah, kita samperin Pak Satpam, Pak, saya mau izin, mau ritual di sana. Oh, mangga silakan. Ayo saya anterin. Kira-kira posisinya di mana, Pak? Ayo anterin di sana. Ternyata di situ ada sumur. Kata Satpam sih, ini keramat ini, sumur ini. Ada sumur Belanda tuh. Itu kan bangunan Belanda. Ada sumur, ada bak WC, biasa bak WC-nya kan bak separuh badan. WC-nya juga bukan WC zaman sekarang kan, masih bata itu. Nih Mas, di sini sumur sini. Orang yang kemarin minta rezeki itu tidur di sini. Oh ya udah, Pak, tinggalin saya di sini. Saya mau ritual di sini, Pak. Itu udah masuk jam 1. Akhirnya saya tinggalin situ. Nah, tinggal situ. Baca lagi amalan yang dari sana tuh saya tuh. Tetap amalannya dari sana, baca lagi. Dibaca lagi terus aja itu. Nah, udah masuk mau jam 3, jam 2 lewat. Udah mau jam 3, terus saya fokus. Tuh, ampun, yang namanya suara nggak karu-karuan. Orang namanya orang nangis mah udah muter-muter sini sana. Nah, pas mau masuk jam 3 itu perasaan saya napasnya semakin sesak. Semakin ada tenggorokan ini. Perasaan saya nih seakan-akan kayak mau dicabut, tapi terus fokus saya tuh. Terus, nah saya fokus, napas saking kepala saya sampai gini, pas sampai tenggorokan, napas sesek. Nggak tahu kenapa saya tuh pas kayak masuk sebuah lorong tuh, makanya pas masuk lorong, pas biar tuh ada di sebuah gedung apa ini saya tuh tengok di sana rupanya ada pintu, pintunya bukan pintu zaman sekarang, pintu yang gede tuh, makanya pintu yang gede kayak pintu zaman Belanda tuh yang panjang-panjang tuh pakai kayu tuh. Nah, gedungnya siapa ini ya? Akhirnya kita masuk di situ. Kita masuk, buka, nggak ada orang. Nggak taunya ada yang nyapa, ada yang nanya dari belakang. Cung, mau kemana? Mak, itu mah nenek-nenek pakai kebaya, rambutnya putih, diikat sini, digulung tusuk onde tuh, diikat tusuk onde, pakai kebaya, pakai samping sininya, pakai kain samping, kebaya aja, pakai kebaya, ambil bawa tongkat. Cung, mau kemana? Saya ini lagi pusing, Mak, utang banyak, istri mau minta cerai, mau kemana lagi saya nih? Nah, tujuan kamu kesini tuh mau ngapain? Saya mau minta rezeki. Saya terang aja, Mak, saya minta rezeki. Rezekinya apa aja lah, mau uang kek, mau emas kek. Ya wis, Cung, ayo melu emak. Dibawa masuk, makanya di situ ada ruangan lagi. Cung, pirang-pirang udah banyak orang yang kayak kamu nih nyamperin ke sini tuh. Cuman kamu nih yang bisa saya bawa sini. Oh, bisa gitu, Mak? Iya. Nih, kamu tahu nggak di sini ada siapa? Tadinya nggak ada orang, pas ditunjukin sama mama itu, tuh banyak tuh pengawal saya tuh banyak.
Pas lihat, ya ampun, udah macem-macem bentuk. Ada yang gimbal kayak sapu injuk tuh. Nih namanya jempol tangan. Ini segede-gede pohon, segede-gede pisang. Mukanya lebar, hitam, taringnya segini-gini nih. Sama telinganya agak naik telinganya. Kalau yang kecil-kecil mah banyak. Wah, makin ngelitik. Perempuan sana banyak. Udah mak, saya nggak ngurusin itu. Saya mau minta uang. Mau minta uang. Ya tahu kamu lagi susah. Sekarang gini. Nih, ini kan yang kamu minta. Jadi ada tirai Mang Ai. Tirai cuman nggak ada pengaitnya. Nggak ada pengaitnya tirai itu. Pas dibuka, itu namanya tumpukan uang. Tinggi badan saya, lewat. Uang semua. Di sampingnya itu ada perhiasan. Itu kan yang kamu mau. Iya ya. Boleh nggak mak? Saya minta. Boleh. Kamu mau itu? Boleh. Asal ada syaratnya. Apa syaratnya? Nih, di meja ada singkong 3. Tuh, singkong 3 kamu potong. Sok silakan, uang buat kamu. Emas buat kamu. Singkong 3. Wah, bahaya. Tapi masih ingat, perasaan saya tuh masih ingat. Bahaya. Jangan-jangan enggak. Mak, jangan pakai kayak ginian, bisa enggak? Enggak bisa. So, kalau mau potong singkong. Nah, akhirnya udah mak, kalau kayak gitu mak, saya angkat tangan, nggak bisa. Ya udah, kalau nggak bisa langsung plas. Itu saya langsung sadar. Udah mau deketin subuh mak. Loh, saya tadi di mana gitu, sekarang di mana? Jadi kayak lupa saya ada di sumur situ tuh. Loh, saya di sumur. Ini apa? Tapi hio itu masih nyala. Hio masih nyala. Loh. Akhirnya ya udahlah. Kan udah mau azan subuh ya. Kita ringkes sesajinya. Kita keluar. Pamit sama Pak Satpam, Pak. Udah Pak, saya mau pulang dulu. Ya udah beres, udah. Makasih ya. Ya, makasih. Kasih buat rokok saya tuh. Kasih buat rokok, saya pulang. Nah, nyampe ke rumah teman saya, si Toyib, itu pagi. Nanyain Toyib, gimana, berhasil enggak? Aduh Yib, berat Yib. Mintanya berat. Suruh potong singkong. Loh, berarti ada embel-embel. Iya. Takutnya saya potong singkong, itu ntar keluarga saya ada kenapa-napa. Buat apa saya dapat uang, keluarga saya nanti habis gimana? Oh, iya. Terus gimana? Ya udahlah. Ini mah nasi udah jadi bubur. Gimana ke depannya aja lah. Akhirnya Mang Ai, saya tuh pikir-pikir udah pulang aja ke rumah istri saya. Ke rumah istri saya, datang, tok. Ma. Nah, awalnya istri saya cemberut. Akhirnya saya ngobrol, cerita bahwa terang-terangan, jujur saya
gini sampai saya ngelakuin gini, istri saya nyadar. Oh iya, ya udah ya, jangan lagi-lagi kayak gitu. Kalau masih lagi-lagi kayak gitu, udah mending kita pisah aja. Sampai kita mohon-mohon, saya mau mohon-mohon makanya sama istri saya. Ya saya udah mau tobat lah, mau tobat saya tuh. Akhirnya saya tuh belajar istiqomah dengan kesalahan yang dulu gitu. Saya tuh istiqomah terus. Ya alhamdulillah saya tuh sama istri bisa balik lagi gitu. Nah, utang sedikit-sedikit bisa kebayar. Ya orang namanya udah pasrah, berapa pasrah mau ngapain aja lah silahkan. Ya tuh. Yang penting saya sama istri saya udah jujur, terang-terangan, saya mau sadar, udah. Alhamdulillah ada jalan keluarnya. Istiqomah, mendekatkan diri kepada yang Maha Kuasa. 5 waktu jangan enggak kelewat, ada jalan keluarnya. Akhirnya udah sampai sekarang utang alhamdulillah udah lunas. Berapa totalnya? 10 juta Beres semua ya? beres semuanya. Itu kalau dipotong apa yang terjadi? Kan anak saya ada 3. Nanti kalau dipotong itu anak saya. Untung sadar ya. Untung saya masih inget. Aduh bahaya. Setelah itu kembali nyupir lagi. Enggak, beralih profesi karena udah cacat nyupirnya. Karena kejadian itu kita beralih profesi sebagai montir Sampai sekarang. sampai sekarang. Oke. Sampai sekarang. Mas Bram, dari kisah ini apa kira-kira pesan untuk penonton Malam Mencekam? Pesan saya ya bagi siapa saja, kalau ada masalah jangan sampai gelap mata. Harus ingat sama istri dan anak. Rezeki Allah yang ngatur. Kita ikhtiar terus ya, yang serius pasti ada jalan keluarnya. Jangan sampai gelap mata ngorbanin semuanya. Anak istri jadi korban. Jangan Dan sampai. jangan belajar main judi ya. Nah, jangan sekali-kali nyobain judi. Nih, Sabung ayam sabung ayam. Aduh, atau judol zaman sekarang ya. judul zaman sekarang. Main slot itu. Main slot. Itu bahaya juga ya. Bahaya itu. Kesulitannya apa? Kalau kita syuting outdoor. Kesulitannya cari lokasi jelas. Satu lagi yang paling utama cuaca. Cuaca, betul. Ini cuaca kita nggak bisa prediksi nih. Betul. Tadi siang alhamdulillah cerah. Alhamdulillah. Kemarin memang sempat turun hujan nih. Di jam segini ya. Jam segini. Nah, kemarin jam segini juga kan hujan besar. Yang saya takutin hari ini hujan, tapi alhamdulillah sekarang terang. Iya. Jadi bisa tetap jalan. Tuh, Semoga lancar ya sampai beres. amin. Amin. Kenapa, Meng? Gak tahu nih kucing. Kita lagi roll tadi, tiba-tiba kucingnya meong-meong. Coba kita sampai. Kenapa, Meng? Kenapa, Meng? Are you afraid? Tiba-tiba dia Ngarah ke arah mengeong pohon lagi ya? ke pohon gitu guys. Ini pohonnya emang gerak sendiri apa gimana nih? Mana? Ini yang depan kita banget. Agak ke atasan. Tuh goyang. Mana? Ini nih. Atas. Ah iya. Ini lagi nih. Yang tengah. Enggak, itu hewan. Demi apa? Oke. Aduh. Dia denger. Apa sih, Saf? Saf, apa? Dengar apa? Ada suara. Iya kan yang di situ kan? Di situ. Demi apa? Sumpah. Suara orang atau suara apa? Kayak suara cewek. Ah, sumpah anjir. Coba diem.
Halo Sobat Malam Mencekam, ini waktunya buat sobat semua untuk jadi lebih dekat bersama Malam Mencekam. Ayo, gabung membership sekarang juga, cuma dengan 10 ribuan. Kalian bisa dapat akses ke ratusan konten eksklusif. Mulai dari pembuktian ilmu goib, perjalanan dan penelusuran tim Malam Mencekam, sampai momen lebih dekat bersama para narasumber. Dan nggak cuma itu, member juga bisa nonton video terbaru lebih awal. Plus dapat emoji dan badge eksklusif khusus member, biar identitas kalian makin mencekam. Klik tombol gabung sekarang dan jadilah bagian dari keluarga besar member Malam Mencekam.